Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Siang. Nah, di sini saya bicara dengan Nyonya siapa? Nyonya A, Nyonya A, usianya. 28 tahun, Oke, alamatnya di. Negeri Tirto Galumping Sleman. Nah, ini kehamilan usianya udah berapa ya? Udah berapa bulan? 6 bulan 3 minggu. Oke, 6 bulan 3 minggu. Dan ini udah yang ke berapa kali mengandung? 2 kali, 2 kali ya. Nah, berat badannya ibu sebelum hamil 45. 45 kilo, dan tadi sebelum ibu masuk kan sudah ditimbang dulu ya. Nah, itu berapa ya berat badannya sekarang? 53. 43, dan tingginya sekarang 150. Oke, saya ulang ya Bu. Jadi saya di sini dengan Nyonya A, usianya 28 tahun, alamatnya di Nogotirto Gamping Sleman. Saat ini kehamilan usianya udah yang ke 6 bulan 3 minggu, dan saat ini mengandung yang kedua kali. Berat badannya ibu sebelum hamil 45 kilo, berat badan saat hamil 53 kilo, dan tinggi badannya sekarang 150 cm. Baik, kita sekarang ke pemeriksaannya ya Bu. Kita cek tensinya. Tensi ya Bu. Kita sekarang cek suhunya ibu ya, permisi. Sekalian nunggu saya cek sekitar batasnya ibu. Ibu bisa tarik nafas dari hidung dan keluar dari mulut, oke? Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan yang tadi, nah TD-nya ibu 120/80, nadinya 75 kali per menit, dan untuk respirasinya 21 kali per menit. Sedangkan untuk suhu tubuhnya ibu 36,5 derajat Celcius. Nah, ini normal ya Bu. Jadi selanjutnya saya akan memeriksa keadaan odem pada kaki ibu hamil tersebut. Baik Bu, saya akan memeriksa kaki ibu ya Bu. Mana Bu? Coba Bu luruskan Bu. Sini yang sakit ya Bu. Bentar ya Bu, coba dikeram-keramkan Bu jari-jarinya Bu. Sakit nggak Bu? Sakit. Tahan ya Bu. Coba lagi Bu. Tahan. Ya Bu. Nah, sebelahnya Bu. Nanti ini kalau di rumah dikompres es ya Bu. Dan lakukan gerakan kecil-kecil seperti mengeram ini Bu. Nah, nanti mungkin saya akan pasang bandage untuk agar bengkaknya tidak tambah besar ya Bu. Dan jangan beraktivitas lebih ya Bu. Baik, mungkin nanti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan sekarang untuk pemeriksaan yang tadi, untuk tekanan darah ibu, di sini saya dapatkan 120/80, untuk nadinya 75 kali per menit, terus untuk napasnya 21 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudita Oleh Sultan dengan NIM 19 10 30 10 18. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu rencana tindakan untuk menangani pasien tersebut. Di sini rencana tindakannya yaitu kita bisa menggunakan sinar infrared, di mana tujuannya yaitu memberikan atau
memberikan infrared ini yaitu mengurangi dan menghilangkan rasa sakit untuk merelaksasikan otot. Di sini pasien memposisikan senyaman mungkin. Pasien dalam posisi side lying atau tidur miring dengan memberikan penyangga lunak atau bantal di antara kedua tangan dan kaki agar pasien merasa nyaman pada keadaan ibu hamil tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu posisi lampu sedemikian rupa sehingga sinar tegak lurus dengan daerah yang akan diobati. Waktu yang akan digunakan untuk terapi ini yaitu 10-15 menit dan jarak antar lampu dengan kulitnya yaitu 10-45 cm. Lalu manual terapi yang ini merupakan manipulasi yang dilakukan dengan tangan yang ditujukan pada jaringan lunak tubuh dengan tujuan mendapatkan efek pengobatan pada jaringan otak maupun sirkulasi darah. Di sini posisi pasien yaitu senyaman mungkin. Pasien diposisikan side lying atau tidur miring dengan memberikan penyangga bantal di antara kedua tangan dan kaki agar pasien merasa nyaman. Lalu pelaksanaannya yaitu kita bisa menggunakan teknik pemberian massage effleurage, yaitu teknik masak yang berupa gosokan disertai tekanan yang cukup kuat agar yang arahnya menuju ke jantung dengan irama ritmik pegangan, tekanan, dorong, lepas. Kalau dengan tekanan merangsang pembuluh darah sehingga punya efek melancarkan sirkulasi darah balik agar kembali ke jantung. Lalu dapat mengatasi kelelahan akibat dari timbunan asam laktat dan mengakibatkan stretching pada otot-otot atau jaringan superficial sehingga dapat melepaskan perlengketan atau kontraktur jaringan. Yang kedua, kita bisa menggunakan Swedish friction, yaitu bentuk terapi massage dengan bentuk gerakan melingkar kecil-kecil. Gerakan cepat bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan oleh friction yang dilakukan amat cepat. 6-10 kali per detik dapat mengurangi nyeri. Pertambahan frekuensi dapat mengurangi tekanan. Pada gerakan pelan menimbulkan nyeri diawali dengan friction dengan tekanan dengan kemudian cepat. Lalu memberikan efek atau menghancurkan membebaskan perlengketan antar jaringan maupun inter jaringan dan menurunkan ketegangan jaringan. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan senam ibu hamil. Gerakan senam ibu hamil. Di sini kita bisa memberikan contohnya seperti pumping ankle, lalu kemudian fleksi knee, rotasi hip, lalu rotasi ankle, dorsal fleksi, dorsal plantar fleksi ankle, kemudian trunk rotation dan sebagainya. Lalu saran apa yang bisa kita berikan kepada penderita? Di sini kita bisa memberikan saran yaitu kita tidak dimana waktu berdiri atau pada waktu berdiri jangan memakai sepatu dengan tinggi. Lalu tidak boleh berdiri dengan waktu yang lama, selingin dengan berjongkok atau duduk. Lalu kemudian berdiri dengan satu kaki diletakkan lebih tinggi untuk mengurangi hiperlordosis lumbal. Lalu bila mengambil sesuatu dari tanah jangan membungkuk, tetapi tekuklah lutut. Apabila mengangkat benda berat, renggangkan kedua kaki, lalu tekuklah lutut dan punggung tetap tegak dan angkatlah barang tersebut sedekat mungkin dengan tubuh. Kemudian ketika waktu berjalanlah dengan posisi tegak, rileks dan jangan tergesa-gesa. Ketika waktu duduk, pilihlah tempat duduk dengan kriteria berbusa jangan terlalu lunak, busanya jangan terlalu lunak. Lalu punggung kursi berbentuk huruf S. Bila duduk, seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Lalu ketika duduk waktu lama, letakkan satu kaki lebih tinggi dari satunya. Lalu ketika waktu tidur,
Waktu tidur punggung dalam keadaan mendatar. Jangan paksa alas dari per atau kasur dengan rata atau adat. Kemudian olahraga, hindari olahraga bergu 1 lawan 1 karena akan meningkatkan stres pada punggung. Lalu diajarkan olahraga perorangan seperti renang, jogging, dan latihan ringan untuk menguatkan otot perut dan punggung.